Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Komariah dengan nomor induk mahasiswa 19.11151 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema fungsi ibadah dalam kehidupan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Fikih Ibadah dan Munakahat dengan dosen pembimbing Bapak Imam Hanafi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan anugerah yang telah Beliau berikan pada kita semua hari ini. Alhamdulillah, kita semua diberi nikmat yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat tersebut, kita semua bisa melihat dan juga mendengar apa yang akan saya sampaikan hari ini. Tak lupa juga selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kerabat-kerabat beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita semakin meningkatkan diri dalam kesungguhan dan kekhusyuan saat melakukan ibadah. Marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita sebagai salah satu bukti dari meningkatnya takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Salah satu sikap yang harus dimunculkan dari seorang muslim adalah sikap tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintahnya, mengikuti aturan-aturannya, serta menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia. Dia mengetahui seluk-beluk manusia. Dia Maha mengetahui atas segala apa yang dilakukan oleh manusia. Rasa iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan melalui kewajiban yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Untuk membuktikannya adalah dengan melakukan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan anggota tubuh, tenaga, harta, dan juga jiwa. Selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman, maka Allah Subhanahu wa taala juga menghimbau manusia untuk beribadah dan mengabdi sebagai bukti dari iman mereka. Karena beribadah pada hakikatnya merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kaum muslimin rahimakumullah, jika iman merupakan totalitas batin seorang muslim, maka ibadah merupakan totalitas lahir. Ibadah dengan cakupan yang sangat luas ini itu tidaklah membuat seorang hamba meremehkan hal-hal kecil dan juga sepele. Sebab semua itu adalah ibadah dan pengabdian yang akan mendapatkan perhatian dan juga penilaian dari Allah Subhanahu wa taala.
Dimulai dari hal yang kecil, yaitu senyum dan juga salam ketika bertemu atau berjumpa dengan seorang sahabat, mencintai dan menyayangi diri kita sendiri atau lebih sering kita kenal itu love yourself, membantu yang sedang terkena bencana dengan memberikan donasi walau hanya dengan Rp10.000, itu semua akan mendapatkan perhitungan yang sepadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa amal yang saya sebutkan tadi itu merupakan amal-amal kecil yang biasa sering kita lakukan sehari-hari. Nilai-nilai ibadah ini akan menghilangkan sifat ketergantungan manusia kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta manusia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibadah memiliki fungsi yang bermanfaat untuk kita semua nantinya. Ibadah merupakan amal saleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak. Baik buruknya manusia tergantung dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia. Ibadah juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita merasa dekat dan mendapatkan ketenangan, maka kita bisa melakukan dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan ibadah itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia, serta anugerahnya. Manusia banyak sekali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai wujud rasa syukur itu kita bisa melakukannya dengan beribadah secara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga merupakan sarana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah harus kita cari karena manusia bisa masuk surga dengan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu upaya untuk menggapai ridho Allah itu manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sebagai seorang muslim, kita harus patuh dan juga taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah fungsi ibadah dalam kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.